Terima kasih Pak Lukas. Karena pengurapan rambut saya jadi warnanya beda. Silakan duduk. Kita mengucap syukur, hari ini kita akan belajar lagi tadi tentang Roh Kudus. Habis ini kita akan belajar tentang pengurapan. Ya, ada sesuatu yang berbeda tapi banyak kemiripan karena ini efek dari perjalanan kita bersama Roh Kudus itu. Ya. Di zaman dulu pengurapan ini dimulai sebetulnya karena di sekelompok para gembala itu dombanya ini kebiasaannya tuh di telinganya itu akan disukai oleh serangga atau kutu. Dan di saat itu semua gembala akan mengucurkan minyak ke kepala domba itu. Ini berguna buat semua kutu serangga ini nggak bisa mendekat dan masuk ke telinganya itu. Jadi kita mengerti bahwa cerita ini sebetulnya pengurapan itu membuat hidup kita, telinga kita, itu hanya bisa mendengar suara gembala kita dan tidak ada sakit penyakit atau apapun yang tidak baik dari iblis itu masuk ke telinga kita dan mempengaruhi dan menyesatkan kita. Di zaman Perjanjian Lama, pengurapan itu juga sama, itu hanya dikhususkan buat pengangkatan iman, pentabisan imam, pengangkatan hakim-hakim, atau pentabisan juga raja-raja. Di situ dalam Perjanjian Lama hanya orang tertentu yang bisa terima pengurapan. Tidak semua orang bisa terima pengurapan. Hanya orang tertentu dan Tuhan menyuruh akhirnya orang itu bisa diurapi. Tapi beda banget dengan Perjanjian Baru. Waktu Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus, automatically pengurapan itu ada dalam kita. Dan setelah itu kita masuk juga ke dalam, misalnya contoh ada pengurapan di gereja atau di kebaktian-kebaktian itu pengurapan. Di 1 Timotius itu dikatakan pengurapan, pentabisan. Itu juga ada di dalam Perjanjian Baru ini. Kita mau buka di 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya langsung bacakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nyanya besar Tuhan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dulu waktu Tuhan Yesus ada, Dia mengajar. Dia memberitahu murid-muridnya pergi ke kota ini. Pergi berdua-dua, persiapin juga untuk perjamuan. Tuhan akan memberikan guidance. Tetapi setelah pengurapan itu ada dalam diri kita, ada sesuatu yang kita ini mendapatkan anugerah untuk kita berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita tuh meremehkan apabila dari gereja mengadakan pengurapan. Saya akan ceritakan betapa pentingnya pengurapan itu terjadi dalam hidup saya dan setiap jemaat. Saya awal-awal jadi disuruh menggembalakan gereja, saya itu nggak punya latar belakang pastoral. Kependetaan tuh saya nggak punya. Saya taunya dulu yayasan dari lahir baru saya
geraknya di yayasan, persekutuan semuanya. Dan saya nggak pernah kepikir saya mau jadi pendeta. Orang tua saya juga pedagang, jadi nggak ada latar belakang pendeta dalam hidup saya. Waktu saya akhirnya ditunjuk menjadi pendeta, menjadi gembala, saya mengajukan permintaan ke Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih ini gereja, satu, saya nggak bisa menikahkan orang. Kedua, saya nggak mau ada yang meninggal di sini. Ketiga, saya nggak mau doain orang sakit. Puji Tuhan, selama hampir 1 tahun, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang kawin. Tuhan meluputkan saya. Saya ngomong, Tuhan terima kasih, Tuhan mendengarkan doa saya. Tapi saya tahu waktu saya di gereja Hananael, saya didoakan, ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan, kalau Engkau suruh, saya tolong dibantu. 3 ini saya nggak suka. Mudah-mudahan nggak ada yang banyak yang meninggal. Dan tidak ada yang menikah, dan tidak ada yang sakit. Dan di waktu itu, pengerja saya tiba-tiba ngomong sama saya, Pak, ada saudara saya, dibilang gitu, sakit di Singapura. Saya udah bilang, aduh gue udah gak mau doain. Tapi Singapurnya itu loh, buat saya tertarik banget. Wih, saya udah lama nih gak jalan-jalan ke Singapura. Wah udahlah, doain orang sakit sih gak apa-apa lah. Sembuh gak sembuh udah urusan Tuhan lah. Saya ngomong gitu kan. Wih menarik. Udah gitu, yang kedua dia ngomong gini, Pak, di zaman itu nih, mau naik merek Indonesia atau merek Singapura? Saya bilang, number 1 saya tahu yang mana duduknya paling enak. Saya pilihlah yang mahal dan yang paling enak. Wah menarik, saya cuma berpikir gini, doain setengah jam, sisanya shopping. Saya udah punya pikiran nakal begitu, nakal saya tuh beneran. Tapi saya nggak tahu itu jebakan Tuhan dalam saya. Akhirnya saya udah happy-happy karena saya mau ke Singapura. Saya cuma mikir, udahlah doain setengah jam, beres, selesai. Shopping, pulang bahagia. Saya pikir gitu kan. Tiket semua dibeliin, tiket termahal. Jalan-jalan ke Singapura, waduh udah enak lah. Berangkat pagi, doain sebentar, selesai shopping. Saya mikir gitu. Waktu saya datang, waktu di pesawat, pengerja saya ngomong begini, Kak, dapat apa? Lah yang nggak dapat apa-apa kan cuma doain. Saya ngomong begitu kan. Saya nggak ngerti. Terus dia bosan cerita. Kak, saudara saya ini sakit kanker seperti Steve Jobs. Saya bilang gini, wah lu gila lu. Saya ngomong begitu kan. Lu ngasih penyakit yang flu-flu dikit lah gitu loh. Ini kanker udah, susah sembuhnya. Saya sampai ngomong, waduh, lu salah orang nih. Tapi saya udah di pesawat. Saya sampai ngomong, Tuhan, saya di pesawat, saya nggak tahu dapat apa. Saya terjebak. Terus udah gitu, ya udahlah, udah siap-siap malu lah, gitu loh. Karena penyakitnya terlalu tinggi. Udah banyak hamba Tuhan senior dipanggil sama dia. Lah saya siapa? Baru ditabisin. Gitu loh. Terus akhirnya saya ketemu sama anaknya. Terus dia bilang gini, Pak, papa saya ini belum Kristen. Bapak jangan cerita banyak tentang Tuhan. Bapak ngomong bisnis aja. Bagus saya bilang. Makin lama ngomongin bisnis, doain pulang. Saya ngomong begitu kan. Jadi saya bilang, oke, saya ngomongin dulu bisnis ekonomi Indonesia bla bla bla, panjang waktu supaya nggak kelihatan gitu loh. Maksudnya kependetaan saya. Baru. Akhirnya
saya ngobrol sama papahnya, terus sudah gitu ngomong sebentar aja ekonomi semua segala macam 15 menit. Terus saya bilang, Om, boleh saya doain? Saya bilang gitu. Ya doain boleh, dia ngomong gitu. Tapi sebelum doain kita nyanyi dulu ya Om, tak ngomong gitu. Waktu saya mulai nyanyi, saya tahu Tuhan hadir di apartemennya. Terus Tuhan bilang gini cuma sama saya, kamu jangan main-main. Waduh, saya bilang, saya cuma dengar jangan main-main. Kenapa saya pengen ngomong gitu? Doa nih, lagi doa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena ini orang yang sudah ngasih aku makanan, yang ngasih aku rumah, yang ngasih aku baju. Wah, kaget saya. Dari udah pikirannya udah mau shopping, berubah nih. Gitu kan? Setelah itu yang datengin kan pendeta-pendeta senior. Saya pendeta baru. Saya takut salah. Udah saya buka Alkitab, saya cuma bacain aja tentang bagaimana orang yang Tuhan, maksudnya ada di penjara, ngasih baju, semua saya bacain supaya saya nggak salah ngomong. Waktu saya baca ayat itu sekeluarga sampai omnya nangis. Saya sampai ngomong gini, saya tuh mau doain orang sakit kenapa nangis semua? Waduh, ini sih kalau nangis gimana saya berhentiin ya? Itu nangis sekeluarga. Dan saya tahu Tuhan melawat keluarga ini. Saya sampai ngomong Tuhan, saya pikiran saya tuh cuma datang doain, shopping, selesai. Ini Tuhan melawat keluarga itu. Akhirnya saya setelah doain, saya nanya sama omnya. Om tuh siapa? Sampai Tuhan itu maksudnya menghargai sampai seperti itu. Terus dia bilang gini, saya baru tahu saat ini, di waktu kapan, saya ini tukang buat jalan di Sumatera dan di Kalimantan. Setiap kali saya jalan, bikin jalan itu, kalau lihat ada orang susah, saya bantuin. Gak punya baju saya kasih ke dia. Lihat ada gereja, gak ada atapnya. Udah sekalian tuh pesenin atap, bikinin atapnya. Bikinin betonannya semua, lantainya semua. Sekalian semennya buat ke sana. Dia beli itu. Beresin semua di jalan. Dan terus si ini bilang begini, hari ini saya tahu, saya pernah ketemu Yesus. Ini belum Kristen. Dan dia bilang, saya ketemu Yesus. Dan pribadi yang sangat berbeda. Dia ceritain semuanya. Sayanya malah tambah bingung, saya ngomong Tuhan. Ceritanya jadi berubah semua. Dari saya pikir setengah jam, 1 jam paling lama. Jadi 5 jam saya dengerin itu cerita. Tapi saya ini siapa? Saya nggak pernah mengerti dan tidak pernah tahu. Ternyata pengurapan itu, pentabisan itu, membuat berubah dalam hidup saya. Makanya saya bilang, jangan meremehkan setiap pengurapan. Mungkin cuma kalau misalnya Pak Lukas ngedoain, cuma di cret gitu ya. Gitu. Jangan remehkan pengurapan. Karena waktu kita diurapi, itu seperti domba yang dikasih minyak dan kutu dan serangga, tidak ada yang mau mendekat. Itu semua yang dari iblis, itu nggak berani mendekat. Perjanjian pertama kali, waktu pengurapan itu kejadian waktu Yakub melihat Tuhan malaikat turun naik. Dan dia mengucurkan
di batu itu minyak. Itu tanda perjanjian. Jangan remehkan pengurapan itu. Tapi waktu kita mengerti pengurapan, yang di sini dikatakan akan membuat pewahyuan dan ada pengertian. Tapi kita belajar di sini dibilang apa? Hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang mendapat pengurapan itu membalikan semuanya buat kemuliaan bagi Tuhan. Contoh yang paling jelas di Alkitab. Waktu Daud cuma bilang, aduh air di perigi Bethlehem itu sangat baik dan sangat enak. Triwiranya itu ngambil air itu. Dan dia ambil air dan dia datang ke Daud. Dan dia bilang apa Daudnya? Tuhan, aku enggak layak terima ini. Ada sebuah kerendah hatian, ada sebuah pengagungan, kemuliaan buat Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa ini untuk myself, untuk diri kita, atau buat sesuatu yang untuk pribadi, ini tidak baik. Saya pernah teringat, saya dulu nggak pernah mengerti arti pengurapan itu. Saya seneng lah diurapin gitu ya, yang kayak tadi saya bilang gitu kan, kerasa panas, dingin ya kan. Kalau sekarang kalau pengen getar-getar gitu segala macam ya udahlah, kita percaya dengan iman. Waktu kita terima itu semua itu karena iman. Ya. Jadi waktu kita diurapin semua itu karena iman. Saya nggak pernah tahu. Saya dulu diurapin, tiba-tiba saya mimpi. Waktu mimpi saya ini ketemu dengan setan. Nah, waktu ketemu dengan setan, saya tuh tiba-tiba setan tuh keluarin gudang duit, gudang emas. Gitu ya. Gudang emas banyak banget. Terus dia bilang begini, kalau kamu mau emas ini, aku bisa berikan kepada kamu. Asal kamu nyembah saya. Saya nggak tahu itu, kan bentuknya nggak kayak setan menakutkan. Nah waktu itu saya cuma ngomong gini tiba-tiba. Segala kemuliaan, segala harta, itu milik Tuhan Yesus. Saya bisa mikir gitu loh. Saya bisa mikir benar-benar di dalam pengurapan Tuhan, saya bisa berpikir ini untuk kemuliaan Tuhan. Padahal ya, saya tuh pernah, waktu itu orang tua saya meninggal, papa saya meninggal. Waktu saya mimpi ketemu papa saya, waktu dia udah meninggal, saya ketemu, saya cuma ngomong satu, pertamanya ngomong gini, Pah, lu simpen duit di mana? Supaya saya nggak susah cariin duit. Saya tuh bisa mimpi ketemu papa cuma nanya satu. Lu simpen uang di mana aja? Jadi saya tahu hati saya ini kayak apa. Gitu loh. Ya saya cuma ngomong sih memang supaya saya nggak keribetan cari itu. Cuma ya memang mikirnya apa? Ya pokoknya lu simpen duit di mana? Gitu loh. Nah orang yang sudah benar-benar masuk surga, itu ngomongnya beda. Cuma papa saya ngomong gini, itu semua udah gak ada artinya di sini. Kamu atur semuanya. Dia bilang begitu. Nah, yang kedua panas, iblisnya panas sama saya. Waktu mimpi. Dia panas sama saya, terus dia bilang gini, saya dulu gak ngerti karena politik semua dulu belum terlalu, di Indonesia belum terlalu rame. Terus dia bilang gini, ada satu yang diminta sama setan, dia ngomong gitu. Bahkan raja-raja, presiden-presiden, dan semua pemimpin dunia, itu yang sangat disukai oleh mereka. Kamu mau enggak saya kasih itu? Terus saya ngomong, mau apa? Ada satu yang disukai oleh mereka, yaitu disukai, dicintai oleh rakyatnya. Kalau kamu mau ini,
kamu akan jadi terkenal, kamu akan jadi benar-benar gereja akan menjadi banyak jemaatnya, besar dan lain-lain. Dia bisa ngomong begitu. Saya tiba-tiba bisa berpikir, Tuhan, semua ini milik Engkau. Aku ini cuma hamba-Mu. Kalau sampai aku bisa dicintai itu cuma karena anugerah. Saya cuma mau ngelayani Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma bilang gitu. Iblisnya langsung marah, dia pergi. Saya nggak pernah mengerti bahwa ini efek dari pengurapan. Di dalam dunia roh, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Tapi efek dari pengurapan yang mungkin kita anggap simple, ada banyak sekali dalam kehidupan kita ini yang akan berubah. Itu yang menentukan nasib kita, yang menentukan hidup kita. Sampai saya pernah cerita sama orang, sampai hamba Tuhan dia bilang gini, itu penipuan iblis. Kalau sekali kamu terima, habislah hidup saya. Karena kenapa? Tuhan saya itu bukan Tuhan Yesus lagi. Tuhan saya itu apa? Iblis. Pengurapan itu menjadikan kita berbeda. Tapi balikin lagi buat Tuhan. Setiap kita ada macam-macam pengurapan. Jangan dipikir bahwa, wah saya nih orang kecil, gak bisa ngelakuin apa-apa. Saya tuh, istri saya kadang-kadang kan masak. Saya tahu kalau dia moodnya lagi gak enak, masaknya kurang berdoa atau mengucap syukur atau bersuka cita, pasti masakannya kurang enak. Itu pengurapan loh. Itu pengurapan. Nggak tahu kalau di sini ada ibu-ibu yang begitu, minta maaf. Ini saya ngomongin istri saya. Maklum, istri pendeta tahu pengurapan. Jadi masakan kalau kurang pengurapan dikit, bahaya. Ya, kita belajar bahwa setiap orang ini punya kemampuan masing-masing. Jangan disangka kita nih, wah, kita lihat penyanyi WL di sini keren bener begitu ya. Atau yang khotbah atau misalnya apapun. Loh, apapun dari kita bisa melakukan. Tuhan itu nggak pernah memperhitungkan orang dengan sama rata. Tapi sesuai dengan talenta kita masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan untuk seorang yang kecil, maka kita juga akan dapat upah dari situ. Yang tadi saya ceritakan, orang non-Kristen sampai akhirnya dia dibaptis. Karena akhirnya dia tahu bahwa dia seperti Kornelius yang diperhitungkan Tuhan untuk menerima keselamatan sebagai untuk hidup dia. Dan keselamatan itu mengejar dia. Kalau kita mengerti, dan ini juga waktu itu sampai bilang begitu. Saya baru benar-benar sangat mengerti. Itu Yesus yang saat ini kamu ceritakan. Jadi kita ini nggak bisa ngomong bahwa kita pengurapan itu dalam kayak bentuk kayak saya tadi, misalnya kayak Pak Lukas nanti mengurapi, atau hamba-hamba Tuhan di sini yang melakukan semuanya. Waktu kita men-touch misalnya video untuk kamera, itu pun punya pengurapan tersendiri. Untuk kita bisa jadi asyir pun, loh, jadi asyir itu penting loh. Saya nggak tahu di Indonesia kali ya, banyak orang udah nggak bisa senyum. Sampai kalau disenyumin sama asyir, aduh terima kasih, kamu kok senyum banget gitu sama saya. Jadi kalau misalnya jadi asyir, please ya, mumpung sekarang lebih lumayan sih pakai masker, jadi nggak kelihatan ya. Kalau nggak pakai masker tuh jangan cembetut gitu loh. Kita mesti melayani orang, karena kenapa? Waktu kita senyum, saya tuh kadang-kadang ya kalau ke bank, kemana, semua segala macam, saya tuh sampai kadang-kadang suka membuat sukacita. Ya ingat ya, kalau anak Tuhan itu selalu membuat sukacita, bukan ketakutan. Ya, jadi berita-beritanya pun harus sukacita, damai sejahtera.
Kemanapun kita menjadi terang dan garam, kita harus memberikan sukacita. Kemanapun. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya nih, apalagi istri saya sampai ngomong gini, lu tuh pintar ngerayu, apalagi kalau embok-embok, ya jualan makanan, kamu pasti dapat banyak. Ya ampun, saya tuh pernah ketemu ya emboknya udah gendut, jelek, hitam. Saya ngomong gini, Mbok, kamu tuh perempuan paling cantik sedunia. Saya ngomong begitu. Kalau makan gak ngeliat Mbok, itu kurang enak. Oh iya tah, dia bilang gitu. Saya mau minta apa dikasih sama dia. Tapi ternyata itu menghibur dia. Kenapa? Gak ada yang ngomongin dia cantik, cuma saya doang. Tapi saya tahu, saya ngomong, Mbok tuh cantik sekali, mungkin masih muda. Gitu ya. Tapi saya memperkatakan yang positif sama dia. Mboknya bahagia. Gitu loh, karena kenapa? Sepanjang umur hidupnya mungkin gak ada yang memuji kayak saya. Makanya saya kalau mesen makanan sama dia, dikasih banyak sama dia. Karena saya memuji dia. Loh, tapi saya belajar pujian itu bukan karena dibuat-buat. Saya benar-benar ngomong, saya memperkatakan yang baik. Supaya mboknya itu diberkati, seneng, ya kan? Mungkin anaknya gak pernah ngelayanin dia atau gimana. Loh, saya pernah ngelayanin di orphanage waktu itu di Australia. Saya datang ke sana, saya cerita, ada yang menghibur, ada yang apa semua segala macam. Saya doain satu-satu, yang tua-tua. Giliran oke, kita semua mau pulang. Ini baju sama tangan saya nggak boleh pulang. Please don't leave me. Saya sampai ngomong gini, gue kalau nggak leave lu, gue pusing nih. Gue tinggal di tengah-tengah orphanage yang orang tua semua. Ternyata penjaganya ngomong gini, Pak, kalau ngelihat Bapak tuh kayak anaknya. Gak pernah anaknya nengok, makanya tangan Bapak dipegangin terus. Gitu loh. Saya baru mengerti pelayanan itu pun penting. Dan waktu saya pulang, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, terima kasih kamu sudah datang ke tempat yang gak ada orang yang mau datang. Kamu jadi anak muda yang menghibur nenek itu. Kamu gak tahu, dia sudah berdoa semalaman, ngomong sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, saya sepi banget. Dan hari itu dia mendapatkan penghiburan. Ada banyak yang kita bisa lakukan. Pengurapan itu kita belajar bahwa jangan nganggap kita akan muluk-muluk semua segala macam. Saya akan ceritakan ada sebuah ilustrasi dan ini memang kisah nyata. Jadi penulis buku ini berkata ada dua tipe orang dan Tuhan menanyakan sama beliau, mana yang terpenting, mana yang paling oke, mana yang paling bagus. Terus sudah gitu, yang tipe pertama, itu adalah tipe orang yang dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dia mempunyai kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk melayani, dan dia bisa mendoakan banyak orang. Dia buat KKR besar-besaran, dan dia banyak jiwa-jiwa bertobat. Di satu sisi lain, ada seorang broken home, dibuang sama orang tuanya, dia tuli. Jadi akhirnya juga dia ngomongnya nggak jelas, karena dia nggak pernah mendengar, jadi ya suaranya itu kacau. Dan akhirnya dia diambil sama pemerintah, dimasukin ke panti asuhan, dan dia buat masalah karena karakternya sangat jelek, sangat pemarah. Akhirnya dia keluar dari panti asuhan itu, dia tinggal di jalanan jadi homeless. Dan bahkan dia sangat kejam, kalau ada binatang lewat dia pasti tendang, pasti ya pokoknya sampai pokoknya ada binatang pun dia marah gitu, dia sangat pemarah. Suatu saat dia itu bisa mendapatkan sebuah traktat. Dan waktu dapat traktat itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat. Waktu dia dapat traktat itu.
Dan setelah dia dapat traktat itu, dengan sifat pemarahnya, dengan sifat semuanya, dia belajar untuk tidak marah. Dia menekan hidupnya, dan dia bilang, saya sudah kenal Yesus, saya harus berubah. Dia kerja, jualan botol, ngumpulin botol, sampah gitu ya. Terus kalau dia dapat uang, dia cuma beliin makanan secukupnya yang untuk dia. Dan sisanya dia beliin traktat, atau enggak dia kalau duitnya enggak banyak, dia cuma beliin kertas. Dia tulisin Yesus Juru Selamat. Dan dia berhenti, dia tunjukin semuanya itu di lampu merah. Dia cerita tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Bahkan penulis ini pernah lewat dan dikatakan ini orang sesat dan gak benar. Dan Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Ini orang cuma punya itu yang adanya. Gak punya banyak uang, tapi dia mau terus giat melakukan penginjilan. Suatu saat di musim dingin, ada seorang pemabok yang benar-benar dia udah dingin banget dan akhirnya dia menjagai orang ini dan memberikan makan buat pemabok ini. Dan waktu itu dia akhirnya meninggal karena kedinginan. Dua orang ini akhirnya penulis ini ditanya Tuhan, siapa yang paling oke? Dia bilang, penulis bilang, yang pertama. Karena yang kedua, mana jiwa-jiwanya? Gak ada jiwa-jiwanya. Dan akhirnya cuma Tuhan kasih tahu bahwa pemabok yang dia tolong, dia kasih semua traktat, dia kasih semuanya. Dan pemabok itu yang jadi Kristen. Cuma satu-satunya dalam sepanjang hidup dia, cuma satu yang jadi Kristen. Dan akhirnya dia ngomong, yang nomor satu lah, jiwanya banyak, karirnya bagus semuanya. Terus Tuhan bilang apa? Kamu salah. Nomor dua itu, pengemis ini, dia sudah menyangkal dirinya. Dia pemarah, dia belajar untuk tidak marah. Dia belajar menjaga kekudusan. Dia belajar mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Dia memikirkan orang lain, menolong orang lain lebih dari yang dia pikirkan. Yang nomor satu, melakukan 75% dari semua yang dia bisa. Tapi pengemis ini, dia lakukan 100% seluruh hidupnya. Dan dia lihat di surga, pengemis ini dapat tulisan jabatan, dia sudah martir buat orang lain. Karena dia taruh hidupnya buat orang pemabok itu supaya hidup dan dia mati. Tapi di kerajaan surga dibilang, ini orang sudah sangat luar biasa. Dan Tuhan pengen dia cepat pulang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini, kita mesti mikir karunia kita atau anugerah kita semua segala macam harus yang besar, yang gede. Kita punya banyak uang, kita mesti bisa ngelakuin banyak hal. Tapi enggak. Mungkin kita cuma bisa menolong, membersihkan sepatu atau orang yang hina. Itu Tuhan akan mengerti dan menilai kita. Kita jangan sekali menilai atau menjudge seseorang. Kita belajar saat ini, waktu pengurapan ada di dalam hidup kita, ciri-cirinya memuliakan nama Tuhan. Kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Maka kita akan berbuah banyak. Semua orang yang diurapi itu tidak pernah buat kacau. Semua ada
ya kita mesti menghormati ada orang yang lebih tua, kita menghormati ada gembala, kita menghormati semuanya. Karena pengurapan itu membuat hidup kita ini tertib. Waktu kita menjaga kekudusan, waktu kita membaca firman, maka ini akan membuat hidup kita ini makin lama makin berbuah. Kita mesti melihat bahwa akhirnya ujung-ujungnya Tuhan itu akan melihat apa yang kita lakukan itu berbuah. Mau pendapatnya kayak apapun, mau ngelakuin apapun, tapi yang penting kita akan lihat ada buahnya. Someday kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan remehkan pengurapan. Kalau ada pengurapan di tengah kita, terima dengan rasa hormat. Karena itu yang memperbarui dan merubah hidup kita. Amin. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya kita ini nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu diurapi Tuhan. Dan saudara-saudara imani bahwa kita semua sudah terima pengurapan. Yang percaya bahwa ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita. Angkat tangan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, yang saya belajar, pengurapan tidak akan membuat hidup kita jadi aneh, tapi berbeda. Dan saudara, saya ngobrol sekian lama dengan Pak Abraham beberapa hari ini. Tahukah Anda bahwa justru orang terselingkali kagum, terkesima dengan yang namanya sesuatu tindakan mujizat yang besar dan ajaib. Itu oke. Tetapi saudaraku, yang paling penting adalah apa? Buahnya. Katakan bersama saya, yang terpenting adalah buahnya. 2, 3. Saudara, orang mau hebat kayak apapun, tapi kalau buah karakternya, maaf kata, buruk sekali, maka jelas itu bukan sesuatu yang Tuhan suka. Jadi saudaraku, ketika kita terima pengurapan, ingat, gak cuma hanya sekedar kita terima mujizat, tapi pengurapan itu akan mengajar kita. Dan sebelum mengajar orang lain dulu, ngajar kita dulu. Bagaimana kita tadi bisa dari seorang pemarah, jadi orang yang belajar sabar. Dari orang yang sombong, belajar rendah hati. Dari orang yang pelitnya bukan main semuanya untuk diri sendiri, sekarang belajar bermurah hati. Dari orang yang tadinya penuh dengan semua ikatan dosa, tapi ketika kita terima pengurapan, maka kita mau benar-benar mau hidup kudus. Siapa mau berjalan dalam pengurapannya? Angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.